Di suatu hari, Nang dan keluarga berpindah rumah dari kota ke pedesaan, di mana Nang ditunjuk untuk menjadi dokter di desa tersebut. Rumahnya sangatlah enakeun dan nyaman, keluarga pun gembira. Yeyen dan Iis putrinya keluar untuk membuang sampah, dan melihat segerombolan barudak sedang ngabring dengan membawa jenat sato. Mereka terkejut dan kaget. Iis sangat penasaran dengan apa yang barudak itu lakukan. Iis meyakinkan penasaran dengan berlari ke arah gerombolan PAUD tersebut, menyusuri hutan di sekelilingnya. Iis kaget, ternyata tak jauh dari rumahnya terdapat kuburan sato yang sangat luas. Iis pun penasaran dengan sesuatu di atas gundukan awi tersebut. Iis mencoba nerekel dan ada suara memanggil Iis. Iis pun tikusruk suku kencanya. Sang kakek mencoba menolong Iis. Ternyata suku Iis dicocok oleh lebah hutan yang cukup besar. Tak lama kemudian, Yeyen muncul dan menemukan Iis sedang bersama sang kakek di tengah makam sato. Yeyen pun kuku lutus dan marah kepada Iis karena jarambah mainnya. Setelah Yeyen pergi, ada sesuatu yang memanggil sang kakek. Iis menanyakan apa yang dia lihat tadi pagi kepada Nang tentang jenat yang dibawa bocil PAUD depan rumahnya. Nang menjelaskan karena meninggal itu alami. Kalau mau alami harus meninggal, katanya. Keesokan harinya, tepat di klinik Dr. Seno, Nang didatangi seorang wanita histeris dan meminta tolong karena rekannya baru saja mengalami tabrakan. Korban lalu ditangani dengan cepat di klinik. Karena luka sang pria sangatlah parah, pria tersebut tak tertolong dan meninggal. Pada saat Nang mau bersih-bersih, dia kaget sang pria tersebut terbangun dari kematiannya dan berkata, penghalangnya tak boleh dilanggar. Nang mengajak sang kakek untuk bawa tram bersama di kediaman rumahnya. Dia pun dikenalkan dengan kucing kesayangan Iis bernama Adun. Keesokan harinya, sang kakek mempunyai berita buruk tentang Adun. Sang kakek menemukan Adun tergeletak di bahu jalan dengan keadaan mengenaskan. Ketika Iis datang, Nang pun menutupi hal tersebut. Yeyen bingung campur sedih dengan apa yang menimpa Adun. Malamnya, sang kakek mengajak Nang untuk mengubur jenazah Adun di bukit belakang. Nang pun mengubur Adun. Keesokan harinya, Nang dan Yeyen berencana untuk menyampaikan kabar bahwa Adun telah hilang dan tidak ditemukan. Iis menjawab, Adun tak hilang. Dia ada di lemari dekat risbangnya. Nang pun mencoba mengecek kebenaran itu. Ternyata benar, Adun ada di lemari. Nang merasa heran karena semalam dia baru saja mengubur Adun dengan sang kakek. Ternyata sang kakek sengaja mengubur Adun di tempat makam sakral, di mana setiap jasad yang dikubur di situ akan bangkit dan hidup kembali. Dan ketika Iis ingin memberi makan kepada Adun, Adun mencakar lengan Iis hingga terluka. Ketika malam hari, di mana Nang dan Yeyen ingin mencoba melakukan sebuah atraksi debus, Yeyen melihat Adun sedang memakan seekor unggas yang masih hidup. Yeyen dan Nang merasa heran karena Adun tak biasa memakan daging mentah. Dia hanya suka makan whiskas kiloan yang Nang beli di Cimuncang. Dan Adun pun juga mengganggu Maulana, anak bungsunya. Kelakuan Adun kini sudah tak bisa ditoleransi lagi. Adun sudah ngaco, sudah kehilangan akal sehat akibat pergaulan bebas. Lalu Nang berencana menyuntik mati dengan cairan racun. Tetapi dia tidak tega dan memilih untuk membuang Adun jauh dari rumahnya. Lalu Nang berencana menyuntik mati dengan cairan racun. Tetapi dia tidak tega dan memilih untuk membuang Adun jauh dari rumahnya. Keesokan harinya, pada saat Nang dan Yeyen merayakan hari ulang tahun Iis senang dia diberi boneka kucing oleh Nang. Ketika Iis sedang bermain, Iis tak sengaja melihat Adun dari kejauhan. Dia mendekat dan semakin mendekati Iis. Iis pun senang Adun telah kembali. Maulana tidak tertalingain, dan truk besar melaju dengan cepat.
tepat ada di belakang Maulana. Nang agak jelang dan menyelamatkan Maulana dengan cepat. Supir truk membanting setirnya, dan muatan belakang truk ngegolosor ke arah Iis dengan cepat. Iis pun terhantam oleh muatan truk tersebut. Yeyen histeris, dan hati Nang pun merasa hancur karena Iis tak tertolong dan mengalami luka yang parah. Keesokan harinya, di mana hari pemakaman Iis dilakukan, semua orang bersedih atas apa yang menimpa Iis dan keluarga. Suasana sedih campur haru membuat Nang dan Yeyen merasakan kepedihan yang sangat mendalam. Peti mati pun perlahan diturunkan. Malamnya, Nang dan Yeyen merasa terpukul dan tidak bisa melupakan sosok Iis. Iis adalah anak solehah dan riang gembira. Semua momen indah itu tak akan terlupakan. Keesokan harinya, Yeyen memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya, berharap Yeyen dapat mendinginkan hati dan perasaan Yeyen. Malamnya, Nang mempunyai ide yang sangat buruk, yaitu Nang ingin membongkar dan mengambil jenazah Iis yang sudah terkubur tadi siang. Nang pun berhasil menggali kuburan Iis dan langsung membawa jenazah Iis ke bukit di mana tempat makam sakral itu berada. Nang berharap Iis dapat kembali hidup setelah dia kubur jenazahnya di bukit tersebut. Setelah sampai di rumah, Nang merasa seperti ada orang yang memasuki rumah, padahal dia tinggal sendiri tanpa ada orang lain. Nang memastikan kondisi rumah aman. Ditakutkan adanya bangsat sendal di dalam rumah. Nang heran adanya jejak kaki penuh lumpur di teras rumahnya. Nang mencoba mengikuti jejak kaki tersebut. Hingga akhirnya ada yang memanggil dengan sebutan ayah. Nang tidak menyangka putri kecilnya hidup kembali. Nang lalu memeluk erat putri cantiknya itu. Nang lalu ngucurin cai di nahulu Iis, memandikan dengan sabun harmoni aroma anggur. Pada saat Nang mau menyisir rambut Iis, Nang kaget buk dan kulitnya kadudut semua, dan terdapat banyak luka di kepala Iis. Iis pun menanyakan ada apa di kepalanya, dan Nang menjawab tidak ada apa-apa. Iis mengingat dengan baik kejadian itu, di mana ia sedang merayakan pesta ulang tahunnya, dan Adun datang menghampiri Iis. Setelah itu, semua gelap karena kecelakaan tragis yang dialami Iis. Nang pun jangar, Iis terus ngebangus Lena Sare. Iis tahu kalau Iis sudah mati, dan Iis meminta agar Nang selalu bersamanya. Iis bisa mendengar suara pepohonan di pegunungan Cartil padahal jaraknya sangat jauh. Iis memiliki beberapa kelebihan setelah meninggal. Iis menanyakan apakah ibunya tahu tentang bangkitnya Iis dari kubur. Nang sudah ripuh dan teduh. Nang menyuruh Iis untuk tidur. Keesokan paginya, Iis sudah terbangun lebih awal dan sedang berlatih menari balerina. Tetapi ini sedikit berbeda. Iis malah pogoan dan merusak parabot di sekitarnya. Nang naik pitam dan berteriak. Yeyen pun menelpon, dan Nang merejeknya. Yeyen yang khawatir kepada Nang, dia menelpon si kakek agar memastikan kondisi Nang baik-baik saja di rumah. Si kakek langsung ngegerebek rumah Nang. Nang pun nolol. Sang kakek mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan meminta Nang untuk berhati-hati. Si kakek langsung bergegas pulang karena dia paham ini akan menjadi masalah besar. Ia mengunci semua pintu rumah. Ternyata dia telat. Adun dan timnya sudah terlanjur masuk ke rumah si kakek. Si kakek pun dihabisi oleh Iis dan Adun. Yeyen akhirnya sampai di rumah dan memeluk Nang. Yeyen kaget karena anak gadisnya hidup kembali. Yeyen tidak bisa menerima hal tersebut. Iis langsung meluk Yeyen dengan kuat. Tetapi Yeyen malah pergi dan ketakutan.
Enang menjelaskan kepada Yeyen, dan Yeyen tidak terima hal itu. Pada saat Yeyen tidur, Iis muncul dan mengayunkan pisau kepada Yeyen. Iis ngerondang hebat ke arah Yeyen. Yeyen mengunci pintu dan memecahkan jendela. Yeyen menyelamatkan Maulana kepada Enang. Yeyen pun ditusuk oleh Iis dari belakang. Maulana disimpan di mobil agar aman. Enang menyusul Yeyen ke dalam rumah, tapi dia tidak tertolong. Enang pun dihantam hingga pingsan. Yeyen diseret oleh Iis dan dikuburkan di bukit makam sakral. Enang bergulat hebat dengan Iis. Enang pun dihabisi oleh Yeyen, lalu keduanya menghampiri Maulana yang sedang sendiri di dalam mobil.